Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitria Handayani MPD. Kita bertemu lagi pada mata kuliah retorika dengan materi proses retorika sebagai proses komunikasi. Nah, pada perjumpaan awal ini kita akan membahas sekilas tentang pengertian retorika. Ada 3 ahli yang mengatakan penjabaran tentang pengertian retorika ini. Yang pertama, ada ahli yang mengatakan bahwa retorika itu adalah ilmu yang mempelajari dan menelaah proses pernyataan manusia. Nah, di sini ada juga ahli yang mengatakan bahwa retorika itu bukan sebatas kemahiran berbicara saja, tetapi lebih kepada keindahan berbahasa. Dan yang ketiga, ada ahli yang mengatakan bahwa retorika itu adalah seninya persuasif. Suatu uraian harus singkat, jelas, dan meyakinkan dengan menggunakan keindahan berbahasa. Nah, membahas tentang, kita tinggalkan tentang pengertian retorika, kita memulai pada pembagian retorika. Yang mana pada urutan pertama kita akan membahas tentang monolog. Monolog adalah ilmu seni berbicara yang hanya dilakukan oleh satu orang. Apa-apa saja bentuknya? Yang pertama adalah pidato, kata sambutan, kuliah, presentasi makalah, ceramah, dan deklamasi. Pada urutan kedua, kita mengenal ada istilahnya dialogika. Dialogika itu adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana ada 2 orang atau lebih yang berbicara atau mengambil bagian dalam proses pembicaraan tersebut. Apa saja bentuk dari dialogika ini adalah diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Nah, yang berikutnya itu kita akan membahas tentang pembinaan teknik berbicara. Efektivitas dari monologika dan dialogika tergantung kepada teknik berbicara kita. Teknik berbicara merupakan syarat bagi retorika. Oleh karena itu, pembinaan dari teknik berbicara tersebut merupakan bagian hal yang penting dari retorika. Dalam bagian ini, perhatian lebih diarahkan kepada pembinaan teknik bernafas, teknik mengucap, bina suara, dan teknik membaca serta bercerita. Nah, kita mulai tinggalkan tentang retorika dan pembagiannya. Kita memulai dengan materi berikutnya, yaitu komunikasi. Kalau orang mengatakan bahwa komunikasi itu adalah bahasa, maka kalau saya boleh memberikan penjabaran, komunikasi itu adalah proses pengalihan makna antara pribadi manusia atau tukar menukar berita dalam sebuah sistem informasi. Ada ahli yang mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku secara langsung, baik secara lisan maupun tidak langsung melalui penggunaan media. Nah, jadi itu pengertian dari komunikasi. Ada 4 faktor yang terjadinya komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Apa itu komunikator? Orang yang menyatakan atau mengucapkan sebuah pesan. Kemudian warta. Warta ini adalah pesan yang kita sampaikan atau apa yang kita ucapkan. Kemudian resipien, orang yang mendengar atau menerima pesan dari komunikator. Yang terakhir itu medium. Medium ini adalah tanda yang kita gunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Tanda yang digunakan oleh komunikator untuk penyampaian pesan. Jadi, kalau kita lihat secara singkat, proses dari komunikasi itu bisa digambarkan pada gambar berikut. Nah, di sana teman-teman akan melihat ada yang siapa yang mengatakan. Nah, itu kita sebut dengan sender. Secara singkat, proses komunikasi ini dapat dirumuskan pada gambar berikut. Nah, di situ teman-teman dapat melihat siapa yang mengatakan, apa yang dia katakan, kepada siapa dia berbicara, dan media apa yang dia sampaikan, serta efek apa yang ditimbulkan dari pembicaraan tersebut. Nah, menghubungkan 2 materi yang sudah kita bahas tadi, maka kita akan menjelaskan apa sih retorika sebagai proses komunikasi. Retorika dipandang sebagai proses komunikasi karena memang retorika itu bisa menyampaikan sesuatu, apa yang kita maksud, dengan efektif dan tepat.
Nah, ada 5 aspek dalam komunikasi retoris. Yang pertama, bisa kita lihat pada gambar ilustrasi di atas. Di sana ada pembicara yang menyampaikan pesan, ada pendengar sebagai lawan berbicara, ada maksud dan tujuan dari penyampaian pesan tersebut, ada argumen-argumen terhadap isi pembicaraan, dan yang terakhir ada pertimbangan terhadap argumen tersebut. Nah, itu adalah aspek-aspek yang akan dalam komunikasi retoris kita. Kemudian berbicara tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi retoris, maka ada 3. Yang pertama itu komunikator, yang berikutnya ada resipien, dan yang terakhir ada pesan dan medium. Jadi 3 hal tersebut, 3 faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi retoris. Nah, berbicara tentang hal tersebut, maka kita mulai membahas tentang faktor komunikator. Nah, di sini ada faktor-faktor komunikator. Yang pertama itu adalah pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan berkomunikasi. Yang kedua itu ada sikap komunikatornya. Yang berikutnya ada pengetahuan umum. Yang selanjutnya ada sistem sosialnya, dan yang terakhir ada sistem kebudayaan. Jadi faktor-faktor dari komunikator tersebut itu adalah 5 faktor yang mempengaruhi dari komunikator. Nah, kemudian juga ada faktor yang mempengaruhi pada resipien. Yang pertama itu sama halnya dengan komunikator tadi, ada pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan berkomunikasi, ada sikap resipien, dan ada sistem sosial dan kebudayaan. Berikutnya juga ada faktor pada pesan dan medium. Yang pertama itu adalah elemen-elemen pesan, kemudian struktur pesannya, bagaimana proses pembeberannya, dan apa isi pesannya. Nah, jadi dari banyak faktor yang mempengaruhi komunikasi tadi juga ada penjabaran dari setiap faktor-faktor tersebut. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang retorika sebagai proses komunikasi. Kita akan ketemu lagi pada mata kuliah retorika lainnya, pada mata kuliah retorika dengan materi-materi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.